cara mengelas dan alat-alatnya. Yang pertama adalah cara mengelas dan macam-macam hasil lasnya. Cara mengelas melibatkan proses penyambungan dua atau lebih logam dengan menggunakan panas, umumnya dengan busur listrik atau sumber panas lain. Atas berbagai macam jenis hasil las, tergantung dari metode pengelasan yang digunakan, bahan yang dilas, dan berkualitas pengelasan itu sendiri. Cara mengelas umum atau contoh las listrik busur manual SMAW. 1. Persiapan: bersihkan bahan yang akan dilas dari kotoran, karat, atau sisa pelapisan. Atur bahan yang akan dilas agar posisinya sesuai dengan sambungan yang diinginkan. Pasang penjepit massa mesin las pada salah satu bagian bahan. 2. Pengaturan mesin las: pasang elektroda pada panel penjepit elektroda mesin las. Atur arus las yang sesuai dengan jenis dan ketebalan bahan yang akan dilas. 3. Proses pengelasan: perlahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. Jaga jarak yang tepat agar busur listrik bisa terbentuk. Gerakan elektroda secara perlahan dan merata sepanjang sambungan yang akan dilas sambil memperhatikan busur listrik yang terbentuk. Jaga agar busur listrik tetap stabil dan jangan sampai mati, karena akan menyebabkan cacat pada sambungan las. Yang keempat adalah penyelesaian. Setelah proses pengelasan selesai, bersihkan kerak atau sisa-sisa dari pengelasan. Periksa hasil las untuk memastikan tidak ada cacat atau penyimpangan yang signifikan. Yang selanjutnya adalah macam-macam hasil las. Sambungan las yang rapi dan kuat. Hasil las yang baik akan memiliki permukaan yang rata tanpa cacat seperti retakan, pori-pori, atau cacat lainnya. Sambungan las akan kuat dan mampu menahan beban yang diharapkan. Cacat pada sambungan las: Retakan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pendinginan yang terlalu cepat, bahan yang tidak cocok, atau kesalahan dalam proses pengelasan. Pori-pori adalah rongga kecil yang dapat muncul di dalam sambungan las. Hal ini sering terjadi karena gas terperangkap dalam proses pengelasan. Cacat lain yang mungkin terjadi antara lain adalah undercutting atau penekanan, overburn, terlalu membakar, atau incomplete fusion, tidak sepenuhnya menyatu. Jenis-jenis pengelasan: yang pertama SMAW, Shielded Metal Arc Welding, yaitu pengelasan busur listrik dengan elektroda yang dilapisi dengan bahan pelindung. Yang kedua GMAW, Gas Metal Arc Welding, pengelasan busur listrik dengan menggunakan kawat yang dilapisi dengan gas pelindung. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis pengelasan: GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, pengelasan busur listrik dengan menggunakan elektroda tungsten dan gas pelindung. SAW, Submerged Arc Welding, pengelasan busur listrik yang dilindungi oleh lapisan serbuk flux. Jenis-jenis pengelasan: FCAW, Flux Cored Arc Welding, pengelasan busur listrik dengan menggunakan kawat yang berisi flux. Yang kedua Resistant Welding, pengelasan dengan menggunakan panas yang dihasilkan oleh resistansi listrik. Yang ketiga Laser Welding, pengelasan dengan menggunakan laser sebagai sumber panas. Selanjutnya adalah alat-alat pengelasan. Ini adalah mesin las listrik yang paling umum dipakai para bengkel las. Di atas adalah mesin las. Karbit las ini menggunakan tenaga gas tertentu.
Ini adalah las laser. Las ini menggunakan sinar laser untuk menyatukan logam. Beberapa pakan las. Pakan las juga dikenal sebagai kawat las elektroda. Las adalah bahan logam yang digunakan dalam proses pengelasan untuk menghubungkan dua atau lebih logam dengan cara melelehkan dan menyatukan logam tersebut. Pakan las laser. Pakan las laser merujuk pada komponen yang memasuk bahan pengisi, biasanya kawat, ke dalam proses pengelasan laser. APD atau alat keselamatan. Sarung tangan untuk pengelasan atau welding gloves adalah bagian penting dari perlengkapan keselamatan APD yang berfungsi untuk melindungi tangan dari panas, percikan api, dan sengatan listrik saat proses pengelasan. Selanjutnya adalah topeng pengelasan. Topeng pengelas berfungsi sebagai alat pelindung diri APD, utama untuk melindungi wajah, mata, dan bagian tubuh lainnya dari bahaya yang ditimbulkan selama proses pengelasan, seperti percikan api, sinar ultraviolet dan inframerah, serta partikel logam. Resiko penyakit las. Penyakit yang bisa disebabkan oleh paparan asap las meliputi masalah pernafasan seperti pneumonia, kanker paru-paru, dan masalah mata seperti fotokeratitis atau iritasi mata. Resiko las yang terkena kulit bisa beragam, mulai dari luka bakar ringan hingga iritasi dan dermatitis, kontak alergi. Terima kasih. Mohon maaf jika saya kurang jelas untuk menjelaskan.